Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Fajar. Kali ini kita akan membahas, kalau sebelum-sebelumnya kita membahas dua buku non fiksi. Kali ini kita akan membahas sebuah buku fiksi. Ini adalah novel klasik Indonesia. Judulnya menarik, Harimau-Harimau, karya Muchtar Lubis. Nah, seperti apa keseruan pembahasan novel ini? Ojo lali seluruh like dan subscribe gratis ya. Dan jangan lupa pula untuk komen-komen, kalau mau share juga monggo, mumpung subscribernya masih sedikit, nanti biar bisa saya balas. Mungkin itu saja dulur, kita simak baik-baik keseruan isi novel ini. Tarik sis semongko. Ngopi dilik selur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Mungkin banyak. Saya sering ditanya dari sekian koleksi buku saya mana yang buku favorit. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada artinya dalam artian semuanya saya baca, semuanya kesukaan saya. Semuanya nggak akan saya ridhoi kalau dipinjam dan nggak balik lagi. Ya iyalah, siapa yang mau bukunya dipinjam dan nggak balik. Nah, tapi kalau ditanya mana buku yang paling sering saya baca, nah, itu mungkin ada beberapa. Salah satunya novel ini. Jadi ini Pak Muchtar Lubis, Harimau-Harimau ini saya kalau tidak salah belinya dulu ketika masih kuliah di S1. Jadi ini terbitan tahun 2001. Nah, apa sih menariknya novel ini? Nah, jadi gini, seluruh. Nah, ini kita mulai serius ini. Jadi novel Harimau-Harimau ini bagi saya ini novel yang amazing sekali. Itu yang pertama ya. Dan saya selalu membayangkan ya, setiap membaca novel ini, andaikan novel ini difilmkan gitu ya. Andaikan novel ini difilmkan, maka pasti tercipta sebuah keseruan yang luar biasa, karena di dalamnya itu ada ada trailer, ada thrillernya, bukan thriller, ada thriller, ada romansanya, ada actionnya, dan yang pasti ada horornya ya, ada horornya. Nah, tapi itu selain itu yang lebih menarik lagi dari novel ini adalah bagaimana Pak Muchtar Lubis sukses memunculkan sebuah kritik politik dalam sebuah fiksi. Ya, kritik politik dalam sebuah fiksi. Kita tahu bahwa Pak Muchtar Lubis ini termasuk angkatan 60-an. Jadi di angkatan sastra 60-an, dan ini jujur ya, mungkin supaya netizen semua tahu bahwa angkatan sastra di Indonesia itu salah satunya memang juga dipengaruhi oleh situasi sosiopolitik di negeri ini. Dan kita tahu kalau kita menyebut angka 60-an, nah kita tahu di situ tuh ada situasi politik seperti apa. Nah, di angkatan 60-an itu memang ada, nanti sastra di Indonesia itu sangat berkembang luar biasa. Nah, tapi kalau meminjam bahasa di para kritikus sastra internasional, bahwa di era inilah kemudian muncul semacam pengutupan, kutub-kutub ideologi dalam warna sastra di Indonesia. Nah, di tahun ini memang ada dua kutub besar. Yang pertama adalah kutub sastrawan yang mereka itu menandatangani manifesto kebudayaan. Ya, salah satunya adalah Pak Muchtar Lubis. Nanti ada nama Taufik Ismail, ada Pak Taufik Ismail, ada Hamka. Mereka ini adalah penandatangan manifesto kebudayaan yang waktu itu adalah menjadi oposisi dari apa yang dicanangkan oleh Bung Karno selaku pemimpin Indonesia waktu itu. Di sisi lain ada sastrawan yang mereka ini pro Bung Karno ya, pro istilahnya itu
Nasakom, ya, pro Nasakom, ideologi yang dicanangkan Bung Karno waktu itu. Salah satunya di kubu itu ada Pak Pram, Pramudia Anantatur, yang karya-karyanya mungkin sudah sangat banyak dan mungkin banyak juga para netizen yang membaca akhir-akhir ini. Nah, Pak Muchtar Lubis ini adalah orang yang dia kontra dengan pemerintah waktu itu, dia oposisi. Makanya kemudian dia menciptakan novel ini yang bagi saya ini adalah sebuah perlambang sindiran halus ya terhadap situasi politik di waktu itu. Nah, makanya di sini nanti ada misalnya antagonis utama di novel ini, yaitu sosok harimau itu adalah perlambang dari gerakan komunisme waktu itu. Kemudian ada sosok Wakato, ya, Wakato itu pemimpin pemimpin rombongan para pendamar di sini itu. Dia dianggap sebagai dukun sakti di kampungnya. Nah, itu perlambang sebagai Bung Karno. Adapun sosok Buyung, tokoh utama di dalam novel ini, nah, itu adalah lambang yang nanti sukses membunuh harimau. Itu adalah lambang para pemuda atau generasi baru di Indonesia waktu itu. Nah, jadi novel ini yang sangat menarik itu adalah ada unsur itu, ada unsur politik. Jadi ada unsur kritik politik yang menarik di sini, dan itu disampaikan secara halus sehingga mungkin bagi pembaca yang membaca novel ini mungkin tidak terbayang bahwa novel ini adalah kritik politik yang dilakukan oleh Pak Muchtar Lubis yang waktu itu menjadi salah satu sastrawan yang itu berseberangan dengan pemerintah atau oposisi. Nah, kalau isinya seperti apa? Kalau isinya saya tak ngopi dulu ya. Mantap. Oke, ngopinya sudah. Sekarang bicara mengenai isi ya. Jadi ini tipis banget, hanya sekitar 214 halaman saja, 200-an halaman. Terus kemudian hanya ada kurang lebih berapa bab saja. Di novel ini kalau tidak salah hanya 2 bab besar. Jadi tidak terlalu panjang. Novel ini tuh menceritakan perjalanan 7 orang pencari damar. Ya, pencari damar dari sebuah desa, mereka mencari damar ke sebuah hutan, dan selama mereka mencari damar di hutan itu, mereka menginap di sebuah huma. Huma itu mungkin kalau generasi sekarang atau para netizen mungkin masih bingung ya, huma itu seperti apa. Huma itu jadi semacam rumah plus ladang yang ada di tengah hutan. Ya, huma itu mungkin nanti bisa dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia lah. Pemilik huma ini adalah Wak Hitam. Wak Hitam itu dianggap sebagai dukun yang sakti. Nah, rombongan tadi itu 7 orang itu rombongannya dipimpin Wak Katok. Wak Katok itu pendekar silat sekaligus dukun di kampungnya. Ya, dukun tabib di kampungnya. Hubungan Wak Katok dengan Wak Hitam itu selalu dikatakan melalui kacamata Buyung, ya, melalui sudut pandang Buyung, bahwa Wak Katok itu mengakui bahwa dia belajar silat dan kesaktian itu dari Wak Hitam. Jadi Wak Hitam itu maha gurunya Wak Katok ini. Nah, terus kemudian Wak Hitam ini dia punya kebiasaan yang misterius. Dia penyendiri, tinggal di tengah hutan, dan dia memiliki seorang istri yang masih sangat muda, bahkan masih sangat belia, bernama Siti Rubia. Nah, selama tinggal di situ, mereka berinteraksi di situ, muncullah istilahnya percikan roman ya, percikan roman. Salah satunya nanti menghinggapi diri Buyung. Buyung itu tokoh utama di novel ini, salah satu di antara 7 pencari 7 pencari damar tadi. Buyung ini suatu ketika melakukan sesuatu dengan Siti Rubia, dan dia perasaannya itu merasa berdosa karena dia memiliki tambatan hati di kampungnya, namanya Zaitun. Dia memiliki tambatan hati di kampungnya. Dalam perjalanan pulang, mereka dalam perjalanan pulang itu ternyata mereka diikuti 7 orang ini diikuti oleh seekor harimau. Ya, seekor harimau. Ya. Dan harimau ini tidak hanya sekedar mengikuti, tapi mulai memburu
satu persatu dari 7 orang ini. Nah, dari situlah muncul ketakutan-ketakutan di antara 7 orang ini, karena mereka menyangka bahwa harimau ini adalah utusan dari milik dari Wah Hitam, karena Wah Hitam itu juga diceritakan dalam legendanya dia memiliki seekor harimau siluman. Maka kemudian mereka itu berupaya bagaimana caranya lepas dari perburuan harimau ini. Ya, jadi mereka yang awalnya diburu harimau itu berusaha menjadi pemburu harimau itu. Nah, dan itulah kemudian satu persatu di antara rombongan ini terbunuh, sehingga nanti menyisakan hanya 3 orang saja yang selamat, ya, karena harus menghadapi harimau ini. Nah, itu kurang lebih ceritanya seperti, jadi mungkin pembaca akan membayangkan ya, hampir 80%, 80% cerita di sini, bukan 80, 70%. Nah, 70% itu menceritakan perburuan harimau itu. Jadi harimaunya itu menerkam dan membunuh satu persatu rombongan para pencari damar di sini. Ya, jadi itulah kurang lebih novel Harimau-Harimau. Ini novel yang cukup klasik, mungkin layak lah. Ini selevel dengan, mungkin karena sezaman dengan novel Bumi Manusia, terus kemudian sezaman dengan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, novel Harimau-Harimau ini mungkin layak untuk dibaca dan diapresiasi. Mungkin itu saja dari saya. Tetap berliterasi, membaca, menulis, dan berdiskusi. Jangan lupa ngopi, ya, ngopi seperti saya nih ya. Tarik sis, semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.